Silakan duduk. Ya, kita sedang menghadapi dunia yang sangat berbahaya. Anda mesti tahu waktunya tinggal sedikit lagi. Ya. Kalau sudah baca Alkitab, saudara akan menemukan kata Babylon dari kitab Kejadian terus sampai Wahyu. Justru di Wahyu paling banyak. Jadi Tuhan memberi peringatkan, spirit ini akan bekerja khususnya pada akhir zaman. Ya, sudah melihat gambar ini, gambar sebelah kiri adalah gambar dari seorang pelukis Belanda, Kregel namanya. Dia menggambarkan tentang apa itu Babylon, ya, runtuh. Kita sudah mendengar, ya. Dan gambar ini lalu diciplak oleh kelompok Eropa yang sekarang, saudara kalau pergi ke luar negeri itu jangan cuma ke mall, ya, tapi coba melihat situs-situs tertentu. Seperti parlemen Eropa itu menjiplak gambar ini dan membuat gedung yang separuhnya ada terbongkar. Kalau sudah tidak percaya, datang ke sana di kota Strasbourg. Ini kita mesti mengerti, karena dari Eropa ini sumber dari semua pengajaran falsafah. Sudah tahu falsafah pertama apa? Demokrasi. Karena Babel ini demokrasi. Ya, kalau sudah baca Kejadian 11, marilah kita jadi kumpul rakyat. Nah, itu demokrasi. Lalu saudaraku, muncullah juga namanya humanisme. Dari mana? Dari Belanda. Belanda itu kecil, tapi keluar humanisme. Ya. Lalu yang ketiga yang bahaya, hak asasi. Nah, ini ujung tombak untuk membuat perubahan-perubahan di dunia ini dengan hak asasi. Jadi human's right, God's right diturunkan. Kami nggak mau God's right, human right itu yang benar dan orang senang. Ya, kenapa toh? Spirit ini bekerja karena ini pekerjaan iblis. Karena itu kalau kita mau ditransformasi oleh Tuhan, jangan sampai kita kena distorsi. Ya, apa? Distorsi ini disebabkan oleh satu spirit yang namanya ingin lari dari hukuman Allah. Ingat, Tuhan itu memberikan jatah waktu. Dan Tuhan berkata, nanti aku akan datang menghakimi dunia ini. Dan penghakiman Tuhan ngeri sekali. Apa? Neraka. Neraka itu hukuman kekal selama-lamanya. Ada nggak di dunia ini hukuman yang kekal selama-lamanya? Nggak ada. Hukuman mati, itu sudah ngetop. Ya, hukuman mati. Tapi bagi Tuhan, kalau orang mati, salah, dibangkitkan. Lalu dijebloskan ke neraka. Wow. Jadi kita ini mesti mengerti, Tuhan itu baik. Mau meminta orang bertobat dari dosanya. Tapi orang-orang zaman itu yang dimulai dengan pendirinya, Babel, itu Nimrod. Kata Nimrod sendiri, rebellion artinya. Dan orang sekarang, pemuda-pemuda, coba sudah lihat, senang pakai kaos, tulis rebellion. Betul? Ada produk di Amerika, pakaian, bad boy. Loh, bukan good boy, bad boy. Di Indonesia juga ada produk. Ya, apa? Saudara tahu, rawon setan. Aneh ya. Tapi justru banyak yang makan rawon setan. Ini orang sekarang sudah masuki. Ya, kenapa? Manusia itu ingin melarikan diri dari hukuman Allah.
Dengan apa, Sku? Dengan membangun Babel, mencari nama. Nah, untuk mengalihkan roh ketakutan, mereka mencari nama supaya dipuji. Itulah cara untuk menghibur diri. Dan salah satu cara sekarang dengan musik. Kenapa? Karena iblis itu dedongkotnya itu adalah Lucifer, itu ahli musik di sorga dulu. Jadi sudah mesti tahu Yeskiel 28. Nah, jadi orang itu ingin melarikan diri dari hukuman Allah. Oleh karena itu waktu Yohanes Pembaptis datang, saudaraku, Yohanes Pembaptis itu datang, maka kita melihat, Yohanes berkata begini, tapi waktu dia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, dia berkata begini, hai kamu keturunan ular biludak. Woi, kalau saya ngomong gitu, saudara caw semua ya. Hai kamu keturunan ular biludak. Ya, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka Allah yang akan datang? Ingat, Tuhan itu sekarang menahan diri. Orang Jawa bilang ngempet, tahu? Ngempet itu. Aduh, manusia ini kok saya ciptakan baik kok begini ya. Jadi dia itu sabar, bertahan, ya, saudaraku. Karena dia tahu manusia ini nanti akan Tuhan hukum. Karena itu Tuhan dulu mentes Adam dan Hawa, ada pohon pengetahuan, kamu jangan makan. Kalau kamu makan, semua buah boleh, cuma satu nggak boleh. Pohon pengetahuan baik dan jahat. Kamu tidak boleh. Kamu akan mati. Itu hukuman. Ya, seorang sejarawan terkenal Israel, Josephus, dia berkata, kenapa menara Babel ini didirikan? Karena manusia ingin lari dari hukuman Allah. Ya, dengan mencari nama, lalu menghibur diri dengan itu. Wah, dipuji, kan terhibur. Ya, apalagi dengan musik. Waduh, ada musik yang menghibur, ke night club. Makanya orang kalau sudah bumpet pikirannya kemana? Ke night club. Untuk apa? Menghibur diri. Saudara, ingat, transformasi ini bisa dua. Bisa positif, bisa negatif. Ulat jadi kupu-kupu itu positif. Tapi jentik, nyamuk, uget-uget menjadi nyamuk, itu negatif. Betul? Dulu jentik-jentik itu tidak mempengaruhi manusia, malah jadi makanan dari ikan mas kita, ikan koki di rumah, dari jentik-jentik. Tapi begitu berubah jadi nyamuk, wow. Dan sekarang heran, dengan sengaja dibuat nyamuk khusus, diekspor lagi. Dan dikirim ke negara-negara. Ini wow, kok ya diterima begitu. Ini efeknya kita nggak tahu nanti gimana ini. Aneh. Tema hari ini adalah awas. Awas apa? Penetrasi roh takut. Kenapa, Karena perasaan tidak aman, insecure spirit. Jadi kalau sudah merasa takut, tidak aman, itu modus iblis utama untuk menguasai dirimu. Ya, Ibrani 2 mengatakan, Allah datang ke dunia ini dengan maksud dia menjadi manusia untuk memberikan darahnya. Untuk apa, untuk menghapus ketakutan manusia yang seumur hidup dikuasai oleh ketakutan akan kematian. Nah, kalau sudah sakit,
Apa yang sudah takut? Takut mati, Pak. Kalau tidak takut mati, ya dibiarkan aja. Tapi kita semua takut mati. Ada nggak orang nggak takut mati? Karena itu rumahnya dipasang ini, pasang itu untuk menolak, ya, kematian, ya. Bahkan ini sajalah rumah saja. Orang Tionghoa itu paling takut kalau angka 4. Angka 4 artinya si mati. Karena itu kalau saudara mau beli rumah murah, cari rumah nomor 4. Nanti murah. Sudah lihat di Hong Kong lift, coba cari ada nggak lift lantai 4? Nggak ada. Di gereja kita ada tuh lantai 4. Si mati. Mereka nggak suka, takut, ya. Jadi perasaan insecure, takut dihina. Takut apa kata orang. Loh, apa kata orang? Ngapain kok takut kata orang? Apa kata Tuhan? Nah, itu kita takut. Tapi apa kata orang? Nanti gimana ya? Nah, itu namanya apa? Orang bahasa gaul apa? Jaim. Jaga image. Ya lah? Sekarang ini orang takut. Nanti apa kata orang? Apa kata orang? Loh, kenapa kita takut apa kata orang? Kalau kita benar, kenapa? Nah, iblis itu untuk penetrasi roh takut ini, dia tidak langsung memberikan suatu ketakutan. Tidak dengan film horor, tidak. Tapi dengan pil manis. Biasanya pil itu kalau mau dimakankan pada anak-anak, dalamnya pasti pahit. Pil obat ya. Tapi mesti di-coating, dibungkus dengan manis. Ya, saya dulu pernah beli vitamin mahal. Lalu keponakan-keponakannya itu ada yang nyoba gitu. Merah itu kan menarik. Gitu. Waduh, manis. Terus dimut, lama-lama pahit dibuang. Ambil lagi. Saya pulang, waduh habis. Multivitamin. Dibuangi semua yang vitaminnya betul dibuang. Nah, iblis itu begitu. Saudara dikasih yang manis-manis dulu. Apa? Saudara dijebak dengan keinginanmu. Surat Yakobus mengatakan tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Kalau sudah ingin diseret. Kalau sudah diseret dipikat. Kalau sudah dipikat dibuai. Ya. Lalu melahirkan dosa, kata Tuhan. Dan akhir daripada dosa maut. Saya beri gambar di atasku, pil hijau manis, dalamnya awas maut. Tapi orang menelan. Ini sama dengan kandungan. Kenapa orang bisa mengandung? Karena ada sperma. Nah, kata sperma bahasa Greka itu kalau sudah baca bahasa Indonesia benih. Jadi tanaman itu ada, saudara, biji itu mesti ada benihnya. Satu titik. Tapi aneh ya. Titik ini bisa aneh itu. Sperma itu kecil, tapi ada satu titik yang membuat lalu bisa aneh. Giginya bisa 32, lalu keluar rambut. Aneh ya. Dari hal yang kecil sekali. Nah, Tuhan itu diumpamakan sebagai penabur. Tapi nanti sudah baca dalam Matius 13, ada musuh yang juga menabur, iblis. Iblis menaruh benih. Benih apa? Bukan pahit, manis. Siapa nggak senang dengan kesukaan daging? Waduh,
Ya, lagi kalau minum pil koplo, aduh, hura, seneng dah, seneng. Ya, habis gitu otaknya lalu koplo, ya. Nah, mereka nggak ngerti akhirnya. Mula-mula baik, nah sampai jadi hawa nafsu ini menyeret, dia menyeret. Kalau kita sudah diseret, spermanya masuk, benihnya masuk, ya. Dan benih ini masuk, lalu hati kita step yang berikutnya, hati terpikat. Kata terpikat itu terjebak. Kalau sudah terjebak, dibuai. Kata dibuai ini dalam arti sebenarnya itu ditawan. Jadi orang sudah kena tawanan, ditaklukkan. Kalau sudah ditaklukkan pasti menerima. Menerima apa? Dosa. Nah, dosa inilah yang membuat roh ketakutan. Jadi permennya yang mula-mula itu bukan ketakutan, bukan. Jadi kalau sekarang saudara ada rasa takut masa depan, takut ini, takut itu, mesti ada awalnya. Apa itu? Nah, itu saudara mesti cabut itu. Ya, mesti ada sebabnya di mana keinginanmu. Misalnya saudara ini keinginanmu yaitu tadi jaim, self image. Ya, keinginan supaya ya dikatakan orang baik selalu. Kita ini jangan takut dikatai orang. Paulus dikatai waktu itu, gila kamu, betul? Bodoh kamu. Ya, jadi kita anak-anak Tuhan seringkali yang betul-betul mau korban, ini korban. Kamu dibayari apa toh mbak gereja? Kok mau? Goblok. Benar? Kalau saudara belum sampai goblok di pemandangan dunia, saudara itu belum edan dengan Tuhan. Jadi kita itu jangan takut, ya. Nah, karena cara iblis menaklukkan kita itu dengan spirit of fear. Tujuan khotbah ini adalah awas terhadap spirit of fear ini. Roh apa, takut disaingi. Siapa yang nggak takut disaingi? Pebisnis. Waduh, muncul ini bisnis baru, orang kok dekat-dekat saya, ya toh. Bahkan ya saya dulu mendoakan tokonya Ibu Sunuryati ini, laris kecil tapi laris ya. Itu apa itu plastik itu paling terkenal waktu itu. Orang beli toko persis sebelahnya, toko plastik juga. Dan tiap pagi ditebari di depan itu ada beras-beras. Ya sama saya ingat, saya doakan di sana supaya dipatahkan ini pekerjaan roh-roh ini. Ya, harganya dibanting murah, tapi akhirnya gulung tikar. Lihat, kalau Tuhan protek jauh lebih kuat. Amin. Jangan takut, Tuhanmu adalah pelindung penjaga. Nah, bagaimana spirit of fear ini hilang? Dengan darah Kristus. Dengan darah Kristus, kapan darah itu teraplikasi? Waktu saudara mengaku dosamu. Jadi mesti saudara itu berkata, Tuhan, saya ini kok punya roh jaim ya, jaga image ini nggak benar ini Tuhan. Ampuni saya, supaya orang melihat kami ini baik. Tuhan tolong, saya tidak mau. Saya mau baik di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Nah, ini kalau saudara mengaku, darah Kristus akan diaplikasikan, maka iblis tidak mampu menyentuh. Orang-orang Israel diminta untuk melabur rumah mereka dengan darah anak domba. Dan Tuhan izinkan malaikat maut lewat. Karena itu begitu melihat ada darah, malaikat maut lewat. Karena itu disebut Passover. Mengerti, saudara? Paskah.
Jadi kita merayakan Paskah itu apa, Sku? Iblis itu nggak bisa masuk kita, dia lewat Passover. Jadi Paskah itu Passover. Jadi karena itu betapa pentingnya saudara ini, Sku, minta Tuhan darahmu menyucikan saya. Maka iblis tidak mungkin menjamah hidupmu. Yakin Tuhan itu dahsyat. Tuhan lebih besar daripada setan. Karena itu ada satu orang yang mula-mula baik, bahkan dipenuhi Roh Kudus, hatinya rendah. Siapa itu? Saul, Raja Saul. Sebelum dia jadi raja, wow, rendah hati. Lalu dia dipimpin Tuhan, penuh Roh Kudus. Jadi ingat, orang yang sudah jadi Kristen, penuh Roh Kudus pun bisa distorsi. Jadi jangan sudah berkata, saya anak Tuhan, tidak mungkin. Siapa bilang? Kalau hatimu kena sesuatu masuk, akan berubah. Seperti orang, ya, orang gadis, begitu sperma masuk, perutnya kok membesar. Berubah dia. Mual-mual, ya toh, ngidem ini, berubah dia. Begitu juga, kalau iblis mulai masuk dalam hatimu dengan hal keinginan nafsu, maka hidupmu berubah. Engkau bisa berubah ke negatif. Nah, ini kita mesti hati-hati. Kita mesti jaga diri kita sendiri. Yang pertama apa yang harus kita jagai? Yaitu saudara jaga pikiranmu. Ya. Jadi penetrasi iblis pertama melalui pikiran. Semua kita punya otak. Jadi pasti mikir. Ya toh? Nah, ini yang bahaya, kalau pikiran kita ini kita tidak tune up tiap kali. Ini pikiranku benar enggak seperti ini? Ya. Pikiran membenci orang, pikiran wah ini orang mau apa ini? Nah, jadi mulai curiga. Ini pikiran-pikiran yang begini bisa mengganggu kita. Sehingga kita itu enggak bisa tenang. Ya. Jadi kita ini dipengaruhi oleh pikiran kita ini. Ini utama. Ini jalur masuk utama. Dikuasai oleh pikiran sendiri ya. Bukan pikirannya Tuhan, pikiran sendiri. Dan ini terjadi pada Raja Saul. Setelah dia 2 tahun menjadi raja, lalu terjadi peperangan dengan orang Filistin. Dan Nabi Samuel yang pernah mengurapi dia berkata, nanti ya kalau kamu mengalami peperangan, kamu tunggu aku. Jangan berbuat apa-apa, tunggu aku. Terjadi peperangan. Ditunggu-tunggu Samuelnya, wah ini sudah mau kejepit ini. Waduh, dia lihat musuhnya, waduh begitu banyak datang menggeruduk dia. Dan mulai timbul roh takut. Lah ditunggu-tunggu, Samuel kok tidak datang, Samuel kok tidak datang. Lalu dia ini memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban. Padahal untuk mempersembahkan korban itu tidak boleh. Harus dilakukan oleh imam. Tapi dia melangkah. Ya, kenapa bisa begitu? Mari dibacakan 1 Samuel 13 ayat 11 sampai 14. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran. Ya, kuncinya pertama, karena aku melihat. Hati-hati dengan mata kita. Dosa pertama jatuh oleh karena apa? Melihat, betul?
Hawa melihat buah itu kok enak. Jadi memang itu mata kita ini hati-hati. Ya, bukan hanya mata jasmani, tapi pandangan rohani kita. Ya, jadi pandangan ke depan kita itu apa? Kalau pandanganmu itu duit, pandanganmu itu wah dipuji orang, pandanganmu itu kaya raya, be careful, hati-hati. Itu tidak cocok dengan Tuhan. Ya, jadi ayat ini berkata apalagi kalau ada masalah. Jadi fokusnya itu lalu kepada masalah. Kalau sudah mempunyai masalah, jangan berfokus pada masalahmu, tapi berfokus pada Tuhan yang akan menjadi penyelesai masalah. Tapi Saul tidak begitu. Dia melihat rakyatnya berserak-serak meninggalkan dia. Nah, kalau sudah baca dalam 1 Samuel, nanti sudah ketemukan waktu itu sebelum ada raja ya, Nabi Samuel ini rakyat Israel sudah ketakutan. Tapi Nabi Samuel berdoa, dia berdoa lalu Tuhan kirim guntur, hujan, wah ya petir begitu, lalu musuh itu ketakutan, lari sendiri, tanpa ada raja, tanpa ada rakyat, tapi dengan doa. Karena itu kalau sudah mulai diganggu pikiranmu, bagaimana cara menolaknya? Sudah berdoa. Fokuskan dirimu pada Tuhan yang punya kuasa. God is in control. Dia mengontrol. Mari kita mau belajar, Tuhan yang punya kuasa, maha kuasa, El Shaddai. Karena itu waktu Abraham usianya 99 tahun, belum dapat anak. Istrinya 89. Tapi Tuhan memperkenalkan, Abraham, aku Allah El Shaddai, maha kuasa. Maha bukan kuasa, maha. Aku bisa mencipta yang tidak ada jadi ada. Haleluya. Kita mesti melihat Tuhan kita yang besar. Arahkan. Karena itu bagaimana bisa melihat? Nah, itu mencari, betul? Mencari wajah Tuhan. Karena itu kalau sudah mau datang pada Tuhan, karena itu ungkapan bahasa Ibrani, kalau kata doa itu artinya mencari Tuhan. Worship. Jadi bukan minta-minta, tapi worship itu sembahyang, memuji. Karena Tuhan duduk di tengah pujian. Jadi waktu saudara ketakutan, coba saudara ini justru memuji Tuhan. Kalau sudah memuji Tuhan, Tuhan janji, aku ini Allah yang duduk di tengah pujian umatku. Nah kalau kita memuji-muji Tuhan, makanya Daud itu pemuji. Dia menemui banyak masalah, dia banyak memuji dan berhasil. Ya, jadi dari mata ini turun ke pikiran. Nah, maka pikirku, pikirannya Saul, bukan pikirannya Tuhan. Ya, pikirku, tak pikir. Nah, kita itu kalahnya dengan siapa? Ya kalah dengan jiwa kita sendiri. Daud berkata, pernah dia marah sama jiwanya. Hei jiwaku, kenapa kamu gelisah? Dia marah karena hatinya gelisah, dia marahi dirinya. Hei jiwaku, kenapa kamu gelisah? Dia marahi jiwanya. Saudara mesti belajar kadang-kadang marah sama dirimu. Jangan marah sama sikon, keadaan sekelilingmu. Ya, saudara jangan terpengaruh dari luar. Saudara itu mesti mengekspor.
ya sukacita Tuhan itu keluar. Nah, kita mesti bertahan di situ. Jadi pikiran kita ini mesti kita balik. Kita pakai pikirannya Kristus. Bukan pikiran manusia. Tapi dalam kesukaran, coba pakai pikirannya Tuhan. Di mana, Sku? Ya di sini, di Alkitab ini. Karena itu kalau sudah menemui problem-problem, bacalah Alkitab. Temukan rema, kata-kata yang dari Tuhan. Saudaraku. Dan itu adalah obat paling manjur untuk sudah bertahan, ya. Dan oleh karena pikirannya sendiri dikatakan, maka aku memberanikan diriku. Nah, jadi pakai apa? Kekuatan diri. Oleh karena pakai kekuatan diri, maka kata Samuel, perbuatanmu ini bodoh. Kamu bodoh. Kamu melawan pakai kekuatanmu. Coba pakai kekuatan Tuhan. Kamu seperti anak kecil. Tuhanmu seperti bapak. Yang berkata, mana yang ngaco kamu? Papa tak keluar. Waduh. Ya, kalau papa kita ini kan luar biasa. Bapak kita ini maha kuasa. Ya, izinkan Tuhan yang keluar, ya. Untuk apa? Orang Jawa bilang natai, tak tatai kata Tuhan, tak bereskan bersama aku. Bukan berarti saudara diam-diam, tapi saudara mesti pakai imanmu, ya. Karena itu kata Samuel, kamu ini bodoh, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan. Saya beri catatan di bawahku yang merah. Karena engkau tidak mengikuti apa yang kuperintahkan kepadamu, maka kerajaanmu nanti akan beralih ke orang lain. Nah, apa itu iman? Apa itu namanya faith? Faith is to see the unseen. Engkau mesti bisa melihat yang tidak kelihatan. Itu iman. Loh, tidak kelihatan kok bisa dilihat gimana? Ya dilihat di sini. Apa yang Tuhan katakan, misalnya sorga. Pernah enggak kita lihat sorga? Enggak pernah. Pernah enggak kita lihat neraka? Ya enggak pernah juga. Kok kita tahu ada sorga, ada neraka? Ya di sini. Ini ada. Ya, hukuman kekal di mana? Ya di sini. Ada. Karena itu hati-hati saudaraku, jangan suka dengarkan dari YouTube, nanti kena pendeta Kristen progresif. Ya toh, yang lalu ini lagi ribut Kristen progresif. Allah itu baik, nggak mungkin menghukum sampai kekal. Itu nggak mungkin, Allah itu kasih kok, nggak mungkin lah. Jadi kamu itu jangan takut. Nah itu, malah kurang ajar sama Tuhan. Ya, ini salah sku. Iman itu melihat yang tidak kelihatan. Apa yang tidak kelihatan? Allah. Dan iman itu bersandar sepenuh pada janjinya. Janjinya itulah firman. Karena Allah itu adalah firman. Firman itu Allah. Jadi berapa pentingnya saudara itu baca Alkitab supaya benih Allah, nah ini sperma Allah masuk dalam dirimu sehingga pikiran Allah mulai menguasai hidupmu. Jadi menghadapi permasalahan hidup kita diminta Tuhan untuk percaya bahwa ada penyertaan Tuhan. Karena Tuhan kata apa? Aku akan menyertai kamu sampai kesudahan alam. Apa tanda penyertaan Tuhan? Nah ini pentingnya. Supaya saudara tahu bahwa engkau ini disertai Tuhan di mana. Kalau engkau diberi Roh Kudus. Karena itu saudara jagalah pribadi Roh Kudus ini untuk menetap, untuk diam. Jangan cuma berkunjung. Banyak orang kalau KKR, waduh semangat, waduh penuh Roh Kudus. Tapi setelah itu kapal selam. Bukan begitu. Supaya Roh Kudus menetap
dalam diri kita. Dan bagaimana Tuhan Roh Kudus ini bisa menetap? Kalau kita mau kudus. Jelas toh. Kalau dia kudus, kita nggak mau kudus, mana dia mau? Ya, ya mungkin, saudaraku. Karena itu 2 Korintus 5 ayat 7, Alkitab mengatakan ini. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hidup kami bukan karena melihat, tapi karena percaya. Ini yang pertama, jadi pikiranmu ini mesti dipenuhi dengan firman Tuhan. Saya percaya kalau pikiranmu dipenuhi dengan firman Tuhan, roh ketakutan itu hilang dengan otomatis. Saya dulu ini pengalaman punya roh ketakutan. Minder. Kenapa? Entah ya, dari bersaudara saya itu gagap. Mama saya sudah bawa ke dokter-dokter Belanda saat itu. Nggak sembuh. Ya, gagapnya tambah. Makin usia, makin tambah. SMA lulus saya masih gagap berat. Takut ketemu orang. Kalau telepon saja bisa gagap. Nggak lihat orang aja bisa gagap. Apalagi lihat orang, apalagi orang itu melotot. Waduh, tambah. Ya, saya pernah dulu di kelas disuruh bicara public speaking gitu. Saya nggak bisa ngomong, mulai muka saya merah. Wah teman-teman, lihat itu tuh, kepiting direbus. Tambah mereka ketawa, tambah saya, rasanya ingin mati. Tapi disitulah Tuhan, saya bernazar Tuhan, kalau saya bisa sembuh, saya menyerahkan diriku pada Tuhan. Dan Tuhan sembuhkan. Aneh ya, justru orang gagap seperti ini. Saya kalau baca ceritanya Oral Roberts yang dipakai Tuhan, dia juga gagap. Benny Hinn gagap. Oh, jadi Tuhan ini mau memakai orang yang nggak mampu gitu, nggak bisa. Jalah, nggak mungkin lah. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Semua mungkin. Kita mesti percaya. Jadi pikiran kita mesti kita tune up. Tune up di mana? Baca Alkitab. Tune up di mana? Sudah berdoa supaya sudah lihat Tuhan. Bukan lihat masalahmu. Jadi kalau ada masalah, berlututlah, berdoa. Ya, seperti Hizkiasku. Saya berkata Hizkia itu mengalami 2 keajaiban paling besar. Kenapa, Sku? Pertama, dia menghadapi tentara kerajaan dunia, dunia Asyur. Ngepung negaranya yang kecil. Negara yang besar, kerajaan utara, runtuh. Israel, 10 suku. Dia cuma 2 suku. Gimana bisa bertahan? Tapi dia ada temannya, Nabi Yesaya. Dia berkata, yuk Nabi berdoa untuk kami. Dan berdoa, apa hasilnya? Tuhan kirim 1 malaikat. Tentara Assyria 185.000 orang mati dalam 1 hari. Makanya kalau sudah baca Alkitab itu lalu timbul keyakinan, iya Tuhanku dahsyat, bisa. Tapi kalau sudah baca koran, waduh, di situ perampokan. Di situ ya hati-hati. Ya terus sekarang kita mesti hati-hati. Naik lift aja hati-hati. Siapa yang ngikuti di belakang? Saya lihat itu gambar. Ya begitu, masuk perempuan bawa ransel, masuk laki lalu direbut, dipukul buak. Aduh. Minta perlindungan Tuhan bukan? Tiap pagi kalau pergi kita berkata apa? Tuhan,
lepaskanlah dari yang jahat. Ini mesti jangan lupa. Jadi kita ini mesti yakin Tuhan itu ada. Mari kita minta supaya Tuhan kontrol hidup kita. Protect hidup kita. Ini yang pertama, pikiran mesti diubah. Kedua, setelah pikiran, jiwa itu lalu kemana? Kehendak. Ya. Nah, saudara mau ngikuti kehendakmu, apa kehendak Tuhan? Ya. Nah, waktu itu Tuhan itu masih, ya, aku kasih kesempatan lagi lah sama Saul. Dia orang pilihan, orang yang rendah hati, baik dulunya. Coba tak coba lagi. Aku tak coba sekarang. Dia tak suruh melawan orang Amalek. Kalau tadi Filistin, sekarang Amalek. Ya. Dan Tuhan pesan, kalau nanti kamu perang sama Amalek, habiskan semuanya. Sudahlah, kamu jangan merasa kasihan, matikan semua. Termasuk domba, kambing, semua harus dibasmi. Loh, kambing domba ya ikut-ikut. Aneh ya, kalau Tuhan itu perintah itu dia ingin tahu, apakah kamu ini mau nurut full, jangan separuh. Nah betul, ke perang, menang. Iya, waktu menang, saudaraku, lalu dia itu lihat rajanya kok ganteng, gemuk. Lalu lihat domba-domba gitu banyak. Yang kurus-kurus dimatikan, tapi yang tambun, aduh sayang ya. Ini kan bisa dikasih untuk Tuhan. Dan dia mulai, saudaraku, tidak membunuh rajanya, Agag namanya. Dan domba-domba yang tambun dia tidak bunuh. Karena rakyat juga lihat, aduh ini enak ini buat sate kambing. Buat gulai ini kan enak. Janganlah. Nanti kan Tuhan ngerti. Kita ini perang kan lapar. Saudaraku, 1 Samuel 15 ayat 22-23 berkata, Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelian sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Iya, ingat ya, sudah berkata saya ini orang Kristen, sudah tidak nyembah lagi patung-patung, tidak pergi ke tempat kuil-kuil, keramat-keramat, enggak Pak Bekti. Saya sudah ke gereja, tapi saudara menolak firman Tuhan. Apa kata Tuhan? Sebab dosa pendurhakaan, menolak, itu sama seperti dosa bertenung, sama. Sama dengan penyembahan berhala. Dengar enggak? Kalau Tuhan kata kamu harus mengampuni, kita enggak mau, itu sama enggak sama orang penyembah berhala? Sama. Coba dengarkan perkataan Tuhan ini. Kalau kita itu menolak perintah Tuhan, itu sama dengan penyembah berhala. Dan Tuhan paling benci dengan penyembah berhala. Dengan menolak firman Tuhan, berhalanya bukan patung, dirimu sendiri. Karena engkau menolak perkataan Tuhan. Wah, ini kita mesti sadar. Ya, ingat ya, tidak ada satupun kerajaan di dunia ini bisa eksis terus. Kekaisaran apa saja. Sudah tahu kerajaan dunia pertama apa sih? Mesir.
Akhirnya runtuh. Runtuh oleh siapa? Asyur. Hebat Asyur. Akhirnya runtuh. Asyur runtuh oleh siapa? Babylon. Babylon hebat. Akhirnya runtuh juga oleh Persia. Persia hebat. Runtuh juga oleh Greka. Ya. Nah, Greka hebat, Alexander the Great itu apa enggak hebat? Runtuh juga oleh siapa? Roma. Kerajaan Roma runtuh enggak? Runtuh juga. Jadi di dunia ini tidak ada satupun kerajaan yang bisa tegak terus. Dan tidak ada juara terus menerus. Ada? Rudi Hartono juara 8 kali maestro. Akhirnya kalah juga. Mike Tyson, waduh begitu, langsung 1-2 ronde. Akhirnya jatuh juga. Betul? Nggak ada yang namanya kekal itu, nggak ada. Nah, orang itu takut. Aku mau supaya aku kaya ini kekal. Aku ini pinter kekal. Nggak ada. Ya, aku nggak mau disaingi. Ini kan begitu ya. Aku mau kaya terus, jangan ada saingan. Waduh, jangan ada saingan ya sudah mesti bunuh semua sainganmu. Benar nggak? Saudara, sekarang ini kan gitu ya. Perusahaan apa saja yang maju mesti ada yang dempel. Apa sajalah. Saudara jual kecap nomor 1, nanti keluar tuh kecap Wahid. Lebih hebat dari nomor 1. Jadi semua itu kita ini lalu terganggu oleh apa? Saingan ya. Tapi ingat kalau Tuhan sudah tempatkan orang, tidak ada yang bisa menyaingi engkau. Amin. Yakin? Tuhan kata, aku berikan kunci Daud. Kalau aku buka, tidak ada yang bisa nutup. Kalau aku tutup, tidak ada yang bisa buka. Mari kita mau percaya. Jadi saudara itu aman-aman saja. Orang mau niru ini, mau niru itu. Kalau bohongi, namanya bejo, itu ya tetap enggak bejo. Saudara percaya anugerah Tuhan bukan? Karena itu di tengah-tengah persainganmu, engkau mesti berkata, Tuhan semua ini anugerah Tuhan. Saya mau belajar bergantung sama anugerah Tuhan. Karena itu bagi Daud Tuhan janji ini, 2 Samuel 7 ayat 16. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Sekarang saya tanya, apakah kerajaan Daud kokoh selama-lamanya? Diganti Salomo, kokoh? Enggak. Diganti Rehabeam? Enggak. Betul? Loh, ini kan Tuhan ngomong kokoh. Nah kok enggak kokoh? Tidak, ini janjinya pada siapa? Daud. Ya ngerti? Keluargamu dan kerajaanmu, tahtamu. Juga untuk Salomo, Daud berpesan, jika kamu mau nurut seperti aku, kokoh. Semua janji Tuhan mesti ada apa? Syarat. Enggak ada janji tanpa syarat. Sekarang pertanyaannya, mengapa Tuhan itu sanggup mengokohkan kerajaan Daud selama-lamanya? Padahal tidak, bukan? Nanti dulu. Kalau Tuhan ngomong itu mesti benar. Kita baca Kisah Rasul 13 ayat 34. Allah telah
telah membangkitkan dia antara orang mati dan ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini, aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus yang dapat dipercayai yang telah kuberikan kepada Daud. Nah, janji kerajaan pada siapa? Daud, bukan Salomo. Daud. Ya, kenapa Tuhan ngomong ini dalam Kisah Rasul? Sekarang Tuhan buktikan dengan Yesus. Yesus yang mati, dia bangkit dari antara orang mati. Perhatikan, jadi saudara ini harus ngalami bukan bangkit semua orang mati. Jangan. Kalau saudara bersama-sama semua orang bangkit dari orang mati, jangan. Keliru kelompok. Saudara mesti bangkit dari antara orang mati. Yang lain masih mati, saudara bangkit. Itu namanya saudara masuk kebangkitan yang pertama. Kata Tuhan, berbahagialah orang yang masuk kebangkitan pertama. Jadi yang lain masih mati, masih ada di kuburan, kita bangkit. Nah itu bahagia. Kenapa bisa begitu? Karena Yesus contohnya. Jadi Yesus ini adalah contohku bahwa betul apa yang dijanjikan pada Daud. Daud sudah mati, kerajaannya hilang. Tapi nanti sudah baca kitab Yeskel 34, kitab Yeremia juga, Daud nanti akan dibangkitkan dan nanti akan menjadi raja kembali dalam kerajaan 1000 tahun. Nah, supaya sudah ngerti, oh gitu toh. Jadi memang terputus sementara di dunia, tapi Tuhan akan membuat sesuatu yang kekal sifatnya. Kan hebat, lebih hebat toh. Jadi saudara ini mesti ngerti Alkitab lu. Katanya janji selama-lamanya, kok enggak jadi. Jadi. Karena apa? Karena buktinya Yesus bangkit dari antara mati dan Daud nanti akan menjadi juga bangkit dari antara orang mati. Jadi Yesus itu jaminan. Jadi kalau Yesus bangkit, Anda, saya juga akan bangkit kalau nurut sama Yesus. Amin. Yakin. Ya. Ini namanya sudah mesti melakukan action kehendak Allah. Daud melakukan kehendak Allah. Nah, kalau tidak ini bahayanya. Ini output. Orang kalau tidak melakukan kehendak Allah, outputnya ini dikuasai roh jahat. Saul dulu belum dikuasai roh jahat, cuma kasih peringatan. Tapi oleh karena dia tidak mau ngakui salahnya, dia tidak mau bertobat, lalu dia mengikuti kehendak sendiri. Nah ini yang paling bahaya. Kalau pikiran sendiri masih bisa diubah, tapi kalau kehendak sendiri, ini action. Ini mesti ada harga bayarannya. Ya, kalau kita mengikuti kehendak sendiri, kemenangan yang mestinya menjadi kegirangan itu justru menjadi kedengkian dalam hidup daripada Saul. Kenapa? Waktu dia berperang melawan orang Filistin, ada raksasa Goliat, dia ketakutan, muncul Daud. Dan Daud berkata, boleh enggak saya yang maju? Kamu bocah kecil. Sudahlah, bolehlah. Karena semua orang takut. Ya sudah, kalau kamu yang maju punya ya mental berani, saya kasih pakaian besiku supaya kamu bisa terlindung. Daud pakai. Waktu dia pakai berat toh, dia nggak bisa jalan. Oh, nggak pernah pakai pakaian besi ya. Waduh, abot. Nggak mau loh.
Kamu pakai apa? Pakai ketepil. Raja bocah cilik iki pikir ngadepi musuh kok mainan. Pakai ketepil itu loh. Apa bisa? Daud berkata, Raja jangan takut. Saya sudah ngalami singa, beruang, saya kalahkan. Oh, hebat juga. Ya cobalah, karena semua orang takut. Dia pergi ke sungai, diambil batu-batu. Dan dia berdoa tentunya, Tuhan sertai saya. Ya, waktu muncul Goliat, suaranya menggelegar. Dia berkata, aku anjing, apa kamu membawa tongkat sama membawa ketepil? Apa-apaan ini? Tapi Daud, dia pakai nama Tuhan. Dia tembakkan. Ini kan tertutup semua, kecuali muka. Sini. Batunya itu persis kena sini. Dah. Jatuh. Kok bisa ya? Dengan Tuhan ingat, engkau bisa. Allahmu maha kuasa. Mari kita mau percaya ini. 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 10. Tapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Wow, waktu raksasa itu ambruk, wah, orang Israel semua teriak bersukacita, nyanyi-nyanyi, mereka nyanyi, perempuan-perempuan menyongsong Raja Saul. Ini jelas, menyongsong Raja Saul, betul? Tidak menyongsong Daud. Jadi mestinya Saul ini terima kasih karena dia sudah janji, nanti siapa yang berani jadi mantuku. Loh, sudah dikasih mantu hebat, kok iri hati sama mantu ini loh. Halo, di sini ada enggak mertua iri hati sama mantu? Halo? Kalau ada, bertobat ya. Mestinya kan seneng ya mantunya hebat gitu. Kecuali mantunya pelit ya. Enggak tahu saya. Makanya mantu-mantu jangan pelit ya. Kalau sudah diberkati ingat mertuamu. Ya, mereka menyongsong dengan bersukacita. Sukacita kok ganti ya, ya. Kalau dia dengar Daud mengalahkan berlaksa-laksa, Alkitab mengatakan lalu bangkitlah amarah. Be careful. Tadi mulai dengan ya rasa nggak seneng, lalu bangkit marah dengan sangat. Awas, ini berarti sudah mendekati ya bahaya. Lalu ayat 9, sejak hari itu Saul mendengki, dari marah jadi dengki. Ayat 10, keesokan harinya roh jahat masuk, dia kerasukan setan. Wah, sudah tahu apa senjata iblis paling hebat? Senjata iblis paling hebat itu ada 2. Pertama, roh ketakutan. Karena dengan itu dia nggak perlu perang, nggak perlu fight, dia nggak perlu mengerahkan setan-setan untuk menyerang, nggak perlu. Caranya dia menebar roh ketakutan. Kedua, dia menebar roh kemarahan. Ya, pada roh ketakutan bisa kita kalahkan dengan apa? Iman. Kata Tuhan
Dengan iman kita mengalahkan dunia ini. Bagaimana roh ketakutan ini terus menjalar jadi roh kemarahan. Bahaya ini, paling bahaya. Ya, Kain itu dulu marah sama adiknya. Alkitab sudah mengatakan, awas Kain, ingat dosa ngintip. Jadi hati-hati ya, kalau sudah lagi marah-marah, hati-hati. Jangan saudara, misalnya suami marah, istri bakar tambahan. Waduh, istri lagi marah, saudara tambah menentang, tambah terbakar. Awas. Karena marah ini mendekati iblis. Pintunya diintip oleh iblis. Ya. Karena itu Efesus 4 mengatakan, jangan kamu marah sampai matahari tenggelam. Awas. Kalau marah itu sudah kalahkan dengan apa? Sabar. Karena itu kalau ada yang marah sudah masih diam, ngelus dada gitu. Ya Tuhan, saya yang harus menekan supaya aku juga jangan marah. Marah tambah marah ya tambah. Jadi ada 3 perkara sebagai resume. Antisipasi, penetrasi roh takut. Pertama, pakai pikiran Kristus. Jangan pakai pikiranmu dewek. Ya. Kedua, taati firman. Jangan pakai kehendakmu sendiri. Karena itu pakai baca Alkitab. Berdoa supaya engkau ketemu Tuhan tiap hari dan hidup dalam kasih. Jangan ada dengki. Hati-hati. Kalau sudah benci sama orang, kalau terus didiamkan, itu bisa dengki, lalu akhirnya roh jahat masuk. Saya nggak tahu ya, di antara saudara ada nggak yang dengki sama orang itu? Terus engkau simpan, ini bahaya, bisa roh jahat masuk. Ini peringatan pada kita. Mari kita takut sama Tuhan. Kita percaya Allah kita Maha Kuasa, lindungi saya, bebaskan saya, beri saya kemenangan. Tak usah kau takut. Mari kita datang pada Tuhan.